Bayangin ngomong kasar tapi estetik gitu. Goblok, asik, anjing, ezik, kontol, asik, estetik kan. Jadi emang tergantung teksnya aja sih, ya nggak? Dewan ngomong kasar. Bejir. Anjay. Anjir. Iya, mau diapain? Tak gua buang. Astagfirullahaladzim, sedih pati omongan. Emang lu diapain sih? Diapain emang? Gua punya bedok. Lu gua besok. Astagfirullahaladzim, Warpan dateng. Wow, habis. Beng, muka lu itu merah. Lu jalan pada anjing lu. Bing, coba udah. Lu biarin dia nih, kan. Lu maksudnya bagaimana itu? Lu ceramah lu orang anjing, lu apa? Lu diapain? Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai alat komunikasi, identitas sosial, serta sarana pembentuk karakter bangsa. Namun, dalam kehidupan sehari-hari saat ini, penggunaan bahasa Indonesia mengalami berbagai permasalahan, yang mana permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor zaman, faktor lingkungan, maupun faktor sosial. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi permasalahan penggunaan bahasa Indonesia saat ini, seperti masalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaan ejaan yang benar, maupun mulai hilangnya keaslian dari bahasa Indonesia tersebut. Namun yang akan saya bahas saat ini yaitu masalah penggunaan bahasa kasar pada sistem komunikasi masyarakat Indonesia saat ini. Masalah ini dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan sekitar, baik dalam pergaulan remaja, media sosial, maupun percakapan sehari-hari di ruang publik. Penggunaan bahasa kasar seringkali muncul dalam bentuk kata-kata makian, ejekan, ataupun ungkapan yang tidak santun. Pada kalangan remaja, bahasa kasar dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan menjadi simbol keakraban atau solidaritas antar teman. Pengaruh lingkungan pergaulan dan tayangan digital seperti konten media sosial, film, dan game daring memperkuat kebiasaan tersebut. Akibatnya, batas antara bahasa yang sopan dan tidak sopan semakin kabur, sehingga nilai kesantunan berbahasa mulai terabaikan. Pada kalangan remaja, ada remaja-remaja yang menggunakan bahasa kasar bukan untuk simbol keakraban maupun simbol solidaritas antar teman. Para remaja tersebut menggunakan bahasa kasar murni hanya untuk mendapat pujian dari teman-temannya. Hal itu membuat dia merasa bahwa menggunakan bahasa kasar merupakan suatu hal yang keren dan terus melakukannya. Selain pengaruh lingkungan pergaulan, perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi faktor utama meningkatnya penggunaan bahasa kasar. Media sosial memberikan kebebasan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, perasaan, dan reaksi secara instan. Sayangnya, kebebasan ini seringkali tidak dilindungi dengan tanggung jawab dalam berbahasa. Banyak komentar di media sosial yang menggunakan kata-kata kasar, menghina, merendahkan, bahkan mengandung ujaran kebencian. Anonimitas di dunia maya membuat sebagian orang merasa aman untuk berkata kasar tanpa memikirkan perasaan dan dampak bagi orang lain. Selain itu, konten digital seperti film, podcast, video, ataupun game daring juga ikut mempengaruhi tata cara berbahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak sedikit konten yang menampilkan bahasa kasar sebagai bagian dari hiburan. Kata-kata makian sering juga digunakan untuk menimbulkan kesan lucu, tegas, ataupun realistis. Akibatnya, para penonton, khususnya anak-anak atau remaja, meniru bahasa tersebut dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana mereka merasa bahwa penggunaan tersebut untuk
menimbulkan rasa lucu dan seru. Tanpa disadari, bahasa kasar menjadi kebiasaan yang dianggap normal dan sangat sulit dihindari. Penggunaan bahasa kasar tidak hanya berdampak pada kualitas komunikasi, tetapi juga pada hubungan sosial antar individu. Bahasa yang tidak santun dapat menyinggung perasaan, melukai harga diri, dan memicu sebuah konflik. Dalam lingkungan sekolah, misalnya, penggunaan bahasa kasar dapat memicu perundungan verbal yang berdampak pada kondisi psikologis korban. Dalam lingkungan bermasyarakat, bahasa kasar dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merusak keharmonisan sosial. Jika bahasa yang digunakan tidak mencerminkan rasa saling menghargai, maka hubungan antar anggota masyarakat juga menjadi renggang. Permasalahan penggunaan bahasa kasar ini juga menunjukkan adanya penurunan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak orang beranggapan bahwa selama pesan tersampaikan, cara penyampaiannya tidak menjadi sebuah masalah. Padahal, bahasa bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga tentang bagaimana menjaga perasaan, etika, dan norma sosial. Bahasa yang kasar memang dapat menyampaikan maksud secara langsung, tetapi seringkali meninggalkan luka dan dampak negatif bagi penerimanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengatasi permasalahan penggunaan bahasa kasar saat ini. Keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai lingkungan pertama dalam pembentukan kebiasaan berbahasa. Orang tua seharusnya memberikan contoh penggunaan bahasa yang santun dalam kehidupan sehari-hari anaknya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan komunikasi yang baik akan lebih mudah menerapkan bahasa yang sopan di luar rumah. Selain keluarga, sekolah juga memiliki peran strategis dalam membina kesantunan berbahasa. Pendidikan bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada tata bahasa dan keterampilan menulis, tetapi juga pada etika berkomunikasi. Guru dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan dampak negatif dari bahasa kasar. Melalui pembiasaan dan keteladanan, siswa dapat belajar bahwa bahasa yang santun bukanlah sesuatu yang kuno, melainkan cerminan kecerdasan dan kedewasaan. Media dan pembuat konten juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk kebiasaan berbahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Penyajian konten yang lebih edukatif dan beretika dapat membantu untuk mengurangi normalisasi penggunaan bahasa kasar. Masyarakat pun perlu lebih selektif dalam mengonsumsi dan meniru bahasa dari media. Kesadaran individu untuk menyaring kata-kata sebelum diucapkan atau dituliskan merupakan langkah sederhana namun sangat berarti. Selain itu, kesadaran individu merupakan hal yang paling penting, karena tanpa kesadaran dari dalam diri kita masing-masing, semua pengaruh baik seperti dari orang tua, sekolah, maupun media sosial tidak akan mempengaruhi secara efektif dalam penggunaan bahasa Indonesia kita di kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, penggunaan bahasa Indonesia yang santun merupakan tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Mengurangi penggunaan bahasa kasar bukan berarti membatasi kebebasan ekspresi, melainkan menjaga kualitas komunikasi dan keharmonisan sosial. Bahasa yang baik mampu menciptakan suasana yang lebih damai, saling menghargai, dan penuh empati. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang santun, kita turut menjaga martabat bahasa persatuan dan memperkuat karakter bangsa di tengah arus perkembangan zaman. Demikian pandangan saya terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada era saat ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini,
Jangan lupa untuk menekan tombol like dan memberikan komentar yang baik dan jangan menggunakan bahasa kasar. Baik, jika ada salah kata saya pribadi mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.